pakai Facebook. Orang sekarang kayaknya nggak ada yang pakai Facebook. Jangan salah. Nah, Facebook tuh banyak beranggapan udah tinggalin penggunanya. Nah, tapi ini nggak benar karena sebenarnya Facebook tuh masih mendominasi lanskap sosial media di dunia. Jadi Facebook itu masih banyak digunakan oleh seluruh orang di Indonesia. Nah, mungkin Indonesia tuh kalau nggak salah peringkat ketiga dalam user terbanyak Facebook di seluruh dunia, tapi keaktifan orang-orang di Indonesia, keaktifan user di Indonesia itu nomor 1 di dunia. Nah, dengan ekosistem yang dimiliki Facebook seperti WhatsApp, Messenger, dan Instagram, Facebook itu masih sangat aktif digunakan. Nah, meskipun memang ada pergeseran beberapa segmen yang lebih urban ke channel Instagram. Jadi Facebook domination tuh masih tetap banyak digunakan, apalagi setelah Facebook mengakuisisi WhatsApp dan Instagram. Itu sangat luar biasa efeknya, karena algoritmanya mirip-mirip tuh. Nah, di sini bisa lihat ya, seluruh pengguna user Facebook di seluruh dunia itu sampai 2,3 juta, 2,3 miliar. Disusul dengan disusul dengan WhatsApp, terus juga ada WeChat itu yang punya Tencent, terus ada Instagram, ada TikTok, dan ada Twitter. Nah, si WeChat itu kenapa sih bisa jadi ketiga yang paling banyak digunakan? Karena kalau di China itu nggak boleh pakai WhatsApp, jadi bolehnya pakai WeChat. Nah, dan orang di China itu salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, makanya bisa mencapai 1,1 miliar orang yang pakai WeChat, seperti itu. Oke. Nah, kalau top messenger apps itu paling banyak yang pakai WhatsApp, pakai Facebook Messenger, ada Viber, ada IMO, ada Line, ada WeChat. Nah, WeChat cuma di segmen kecil lah, merah di China doang, banyak yang pakai. Nah, di sini nih, kayak di US dan Australia, penggunaan Facebook Messenger sangat tinggi untuk komunikasi sehari-hari. Jadi kalau di Australia itu mungkin gak banyak orang yang pakai WhatsApp, tapi yang pakai Facebook Messenger itu banyak yang digunakan untuk untuk percakapan sehari-hari lah. Kalau kita kan lebih banyak pakai WhatsApp gitu. Nah, kita juga bisa pakai WhatsApp dan FB Messenger tuh dalam satu channel dalam sosial media campaign kita. Nah, sebenarnya FB Messenger itu bisa dipasang juga FB Ads Manager. Jadi kalau kita nyangkanya itu Facebook itu banyaknya, misalkan kita pakai Facebook Ad Banners gitu, yang isinya misalkan video atau segala macam. Nah, bisa juga Facebook Messenger itu menjadi salah satu opsi untuk dimasukkan ke dalam sosial media campaign, karena sifatnya yang lebih private dan juga lebih penetrasi to the marketnya lebih kena. Nah, ini nih, dari segi penggunaan aplikasi, keempat produk dalam ekosistem Facebook ini merupakan yang tertinggi digunakan setiap bulan. Jadi kan kayak WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram itu kan yang punyanya Facebook, cuma WeChat doang yang punya Tencent gitu. Nah, itu yang active usernya paling banyak. Nah, yang active usernya paling banyak untuk di Facebook ekosistem ini, orang Indonesia yang paling banyak yang menggunakannya gitu. Kayak Tencent itu banyaknya dipakainya di China lah tentunya. Taobao juga, Baidu juga, itu banyaknya dipakai di China, karena memang di China kan nggak boleh pakai pakai apps selain yang memang punya buatan di China itu sendiri. Bahkan misalkan ketika
someday gitu kalian ada yang buka bisnis di China dan juga mau melebarkan sayap di sana, mau buka pabrik di China. Nah, ketika nanti pabriknya tutup, itu nggak boleh nanti pabriknya itu ditutup. Jadi misalkan nih, kayak apa ya, kayak Apple, kayak Samsung, itu mereka perakitan produknya dan juga pembuatan spare partnya itu di China. Nah, itu di bawah PT Foxconn. Nah, jadi nanti kayak Apple dan juga Samsung itu punya kepemilikan saham di situ, di PT Foxconn itu. Nah, nanti ketika misalkan si apa si si siapa si Apple dan Samsung itu mau keluar dari China, nggak mau buka pabrik itu, nah pabrik itu nggak boleh ditutup. Jadi siapapun investor yang di sana tidak boleh menutup pabrik. Investor dari luar itu nggak boleh menutup pabrik yang udah dibuka, itu nggak boleh ditutup dan nggak boleh diperjualbelikan kepada selain orang China. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti Apple atau misalkan nanti Samsung mau tutup, ya harus dijual kepada orang China lagi, nggak boleh dijual kepada orang selain orang China. Itu peraturan di sana, saking ketatnya ya ekosistem bisnis di sana. Dan selain itu juga kita suka bertanya-tanya ya, kenapa sih produk China tuh kayak Xiaomi gitu yang speknya mirip-mirip dengan Samsung kok harganya lebih murah gitu ya. Karena di sana itu ada yang namanya peraturan, mungkin ada yang pernah dengar nggak peraturan sharing resource. Jadi misalkan karena Samsung itu dan Apple itu buka pabrik perakitan di sana, nah sehingga harus memberikan hasil-hasil penelitian terkait produk-produk yang dirakit di pabrik di China itu kepada pebisnis di China, sehingga pebisnis di China juga punya kesempatan untuk membuat produk yang hampir speknya mirip kan, tapi mereka tidak mengeluarkan resource penelitian. Jadi kenapa produk-produk di China itu lebih murah dibanding produk-produk sejenis dari brand-brand lain, dari brand-brand lain yang yang pabriknya bukan di sana gitu. Jadi kenapa sih kayak ada selalu ada barang asli atau palsu misalkan? Kenapa sih selalu ada misalkan tas yang brand asli, terus ada juga tes brand yang mirip tapi palsu gitu ya, karena itu sharing resource itu gitu. Dan itu merupakan salah satu syarat pebisnis di China yang mau membuka pabrik di sana gitu. Jadi mungkin kenapa China itu salah satu importir barang yang paling besar di dunia ya, karena peraturan bisnis di China yang memang membuka peluang sebesar-besarnya kepada pebisnis lokal supaya tetap maju walaupun digempur dengan dengan pabrik-pabrik investor yang membuka pabrik di sana. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika misalkan Samsung dan juga Apple itu membuka pabrik perakitan di sana, nah spare partnya itu gak boleh lebih dari 80%, harus 80% itu diambil dari pabrik-pabrik, jadi subkontraktor pabrik-pabrik yang ada di China. Jadi nggak boleh diimpor, jadi harus dari sana. Jadi kayak misalkan baterainya itu mungkin hasil perakitan dari industri UMKM China yang mana gitu. Jadi nggak boleh kalau di kita nih itu boleh tuh misalkan kita bikin handphone gitu ya, terus resource-nya itu diimpor gitu dari luar, di sini cuma ngerakit. Kalau di kita diperbolehkan seperti itu. Nah kalau di China itu nggak boleh. Jadi boleh ada yang dari luar, tapi ada sedikit banget, cuma misalkan 10% dari spare partnya gitu. Nah sisanya itu harus dibeli dari pengusaha dari China, seperti itu. Jadi kenapa tuh
TikTok itu bisa seperti algoritmanya seperti Instagram. TikTok itu misalkan itu karena sharing resource yang ada di sana gitu. Gitu sih. Taruh itu. Dan WeChat di China itu sangat-sangat sangat-sangat canggih, sangat-sangat canggih. WeChat di sana itu bisa transfer uang, bisa kayak e-commerce beli barang, bisa macam-macam gitu, bisa kayak ada tabungannya, section tabungannya, bukan e-money ya, tabungan gitu. Jadi benar-benar very useful. Nah kalau di Indonesia itu nggak bisa kayak gitu karena peraturan perbankan di Indonesia yang tidak memperbolehkan single app untuk single function gitu. Jadi kalau misalkan app-nya cuma kayak Gojek, GoPay, itu izinnya e-money gitu, nggak boleh itu izinnya tabungan. Kalau tabungan nanti beda lagi, kayak Genius izinnya itu Laku Pandai kayak gitu-gitu. Ya kalau di Indonesia itu lebih strict sebenarnya untuk peraturan perbankan. Oke, itu intermezzo aja ya supaya nanti tahu nih ketika turun di lapangan gitu ya, kok kalian misalkan kerja di Tencent, karena Tencent pun ada kantor cabangnya di kita. Tencent itu yang punya Zouk Music yang kayak Spotify. Nah itu punyanya Tencent juga dan dia ada kantor cabangnya di Indonesia. Nah dulu WeChat itu mau dipakai di Indonesia seperti functionnya yang ada di China, tapi izin dari otoritas jasa keuangannya itu tidak memperbolehkan seperti itu. Jadi nanti kalau kalian turun, ya mungkin ada yang jadi engineer di bank-bank atau seperti apa, nanti bisa tahu tuh kenapa sih kalau misalkan izinnya e-money kok e-money aja functionnya gitu, karena ya itu kayak gitu. Ini intermezzo aja ya. Oke. Nah udah ini mah nggak usah. Nah cara menjalankan campaign di Facebook, kita bisa masuk ke, kita harus tahu dulu nih apa nih function-function apa aja yang ada di Facebook ya. Misalnya ada personal profile, terus ada juga Facebook group, terus ada business page. Nah biasanya nanti ketiganya akan digunakan untuk dalam social media campaign. Nah tapi campaignnya mungkin yang akan berbeda-beda tergantung dari usernya itu sendiri. Nah, jadi workflow untuk Facebook marketing itu ada 3, ada build, ada engage, ada amplify. Nah, setelah menentukan aset yang kita gunakan berupa page atau group, mau page itu bisa kita gunakan di personal profile. Jadi kalau kita buka personal profile Facebook tuh, algoritma Facebook itu sangat canggih ya. Bahkan kalau misalkan saya pernah waktu itu jadi ke Grand Indonesia, begitu saya buka Facebook atau Instagram di Grand Indonesia, itu si algoritma itu bisa ngedetect saya lagi ada di mana. Nah itu bisa kelihatan tuh langsung iklan-iklan resto atau iklan-iklan produk-produk yang memang ada di Grand Indonesia, sampai seperti itu. Nah page-nya itu bisa di profile atau kita bisa menggunakan groups. Nah, tentunya itu berbeda ya. Kalau misalkan di groups itu kontennya lebih seperti apa. Kalau misalkan di page untuk end user itu seperti apa gitu. Nah, untuk tahap build itu kita harus tahu objektifnya. Dari campaign itu seperti apa. Nah itu menyesuaikan lagi ke target audiensnya. Target audiens itu end user atau sebuah komunitas, karena itu berbeda gitu. Nah setelah kita build itu kita menentukan objektifnya, kontennya seperti apa. Itu kalau dalam ini planning ya, planning, activating, communicating,
evaluation. Nah, sama juga build, engage, and amplify sama seperti itu. Nah, dilanjutkan ke tahap engage, yaitu berupa interaksi yang baik. Engage, lalu ke amplify. Nah, amplify itu untuk mendistribusikan pesan kita dengan masif menggunakan iklan atau word of mouth. Nah, word of mouth itu akan terjalin ketika sudah mendistribusikan pesan atau mendistribusikan konten kita. Baru nih akan terjadi nih percakapan di situ. Biasa percakapannya apa? Misalkan ada di komen atau misalkan di likes. Nah, seperti itu. Baru percakapan di dunia nyata. Biasanya nih workflow yang digunakan dari Facebook. Yang pertama adalah kita tujuannya adalah supaya end user kita gunakan di page ini build brand awareness. Nah, misalkan contohnya adalah ketika Mayora membuat teh pucuk. Nah, misalkan nih ada nih minuman teh terbaru yang harganya lebih affordable, terus juga kemasannya lebih praktis gitu. Nah, itu kita pakai objektifnya build brand awareness di profile page, personal profile page. Nah, setelah itu diharapkan dong interaksi. Nah, interaksi berupa like, berupa komen. Nah, sudah itu, nah muncul lagi nih iklan lagi, misalkan iklannya berupa slide, misalkan diarahkan untuk masuk ke grup misalkan grup pencinta teh atau makanan atau apa, supaya tahu nih, misalkan si brand teh pucuk ini ternyata ada lagi, misalkan lagi build brand awareness-nya selain lewat iklan di komunitas itu juga, misalkan lewat ada festival jajanan. Nah, misalkan ada festival jajanan di iklan festival jajanan di grup itu. Nah, setelah itu kan masif tuh, dibuat pesannya, ayo datang ke acara festival jajanan tersebut. Nah, setelah itu diharapkan tuh word of mouth, atau orang-orang yang melihat iklan itu di dalam komunitas tersebut, entah itu komunitas yang memang benar ada komunitas just virtual, atau misalkan komunitas yang memang ada secara fisiknya, itu bisa menyebarkan pesan ke orang-orang lain, ada festival jajanan nih, datang lo. Nah, word of mouth itu ketika terjadi percakapan tuh, ayo dong, ajak dong. Nah, itu yang namanya word of mouth dan advokasi. Oke. Nah, dalam jalankan campaign di Facebook, kita diingatkan untuk mengikuti 5 konsep. Pertama, build strategi that is social by design. Jadi, diharapkan itu ketika kita membuat iklan, namanya iklan itu pasti meminta end user atau konsumen untuk bisa membeli produk. Nah, tapi jangan sampai kita ayo dong beli. Nah, enggak, tapi diharapkan itu seperti soft selling gitu. Soft selling yang berupa edukasi. Contoh, misalkan ada yang tahu brandnya Young Living nggak? Apa sih? Essential oil. Ada yang tahu nggak? Brandnya Young Living. Nih, brandnya Young Living tuh benar-benar ahlinya dalam building strategi, tanpa menyuruh orang, ayo dong beli, enggak kayak gitu. Nah, ini building strategi that is social by design nih. Ini pinter banget. Jadi Young Living itu salah satu brand essential oil yang paling banyak digunakan oleh ibu-ibu. Karena target marketnya memang ibu-ibu. Oke. Nah, si Young Living ini dalam sosial media strateginya itu mereka itu tidak pernah menyuruh orang membeli, tapi meminta orang untuk
join ke komunitas virtualnya. Nah, dan rasakan manfaatnya. Jadi nggak minta orang tuh beli, tapi ayo dong gabung ke komunitas, yuk cobain produk kita, rasain manfaatnya. Jadi mereka itu meminta untuk merasakan manfaat produk tanpa membeli. Lewat apa? Lewat dulu sih pakai Facebook, ada juga pakai Instagram. Jadi mereka itu menjalankan aksinya itu nggak misalkan contoh kalau misalkan produk-produk lain misalkan pakai iklan jor-joran di TV atau di Instagram langsung nge-link ke e-commerce, ya enggak. Kalau Siang Living itu nge-link ke mana? Nge-link ke akun grup yang livingnya itu, yang isinya ibu-ibu itu. Nah, di situ orang itu nggak disuruh beli, tapi disuruh join aja. Join ikut kelas-kelas membuat, bukan kelas ayo pakai yang living, enggak. Kelas itu kelas membuat sabun pakai yang living, kelas untuk membuat lilin, kelas untuk membuat masakan pakai essential oil. Jadi kita itu nggak disuruh, karena saya pakai yang living juga ya, kita tuh nggak disuruh untuk beli produk dalam merasakan manfaatnya, tapi kita disuruh ikut join dan rasakan manfaatnya dulu. Kalau lu merasakan manfaatnya, baru lu boleh beli. Nah, itu yang namanya building strategy that is social by design. Jadi, jangan sampai strategi marketing kita itu hanya fokusnya kepada menjual. Tapi building strategi marketing kita itu fokusnya adalah bagaimana value produk ini dapat dirasakan oleh customer kita, dan customer kita mau nyoba produk kita dan kemudian loyal terhadap produk kita. Nah, gak cuma loyal, tapi juga mengedukasi orang lain untuk nyoba produk kita. Tanpa kita harus suruh orang itu untuk, ayo dong jualin produk gue, gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih ke social design, lebih ke social action gitu. Terus create an authentic brand voice. Nah, create an authentic brand voice itu lebih mirip ke positioning brand. Jadi apa sih yang mau kita suarakan terkait brand kita, atau lebih jelasnya adalah positioning, apa sih yang mau kita tanamkan dalam pikiran customer kita terkait brand kita. Oke, contohnya gini. Brand positioning adalah contohnya brand apa ya? Oh, brand air mineral. Oke. Karena saya lagi pegang Aqua nih. Oke. Aqua dan Le Minerale itu adalah dua merek dua merek air mineral yang ya sebenarnya air mineral sama kan ya, tapi tentu brand positioning itu berbeda. Kalau Aqua sebagai the market leader, nah ingin brand positioningnya itu apa? Sebagai satu-satunya brand air mineral yang menyajikan air murni dari pegunungan terpilih sejak 1973. Jadi satu-satunya air mineral. Lo harus, pokoknya kalau mau air mineral yang udah terkenal nih, yang udah dari dulu, ya udah lo harus belinya Aqua. Oke. Nah, sementara Le Minerale brand positioningnya beda, sebagai air mineral pilihan yang mengandung mineral-mineral baik untuk tubuh dengan rasa yang enak. Karena apa? Ada rasa manis-manisnya. Nah, brand positioningnya aja udah beda. Jadi kayak kita harus bikin yang autentik banget nih terhadap brand kita apa gitu. Kalau misalkan brandnya Tteokbokki, oke. Misalkan belum ada nih tteokbokki yang rasanya Nusantara, misalkan, oke. Jadi salah satu-satunya misalkan makanan fusion Korea yang menyajikan rasa tteokbokki, selera Nusantara, kan autentik banget ya, nggak ada lagi tuh yang kayak gitu. Nah itu, jadi harus autentik banget.
Terus make it interactive. Jadi make it interactive itu agar apa? Agar bisa meraih engagement yang tinggi, likes yang tinggi, komen yang banyak, orang jadi langsung masuk ke grup, atau page, atau ke bisnis page-nya, terus langsung follow gitu. Make it interactive. Terus nurture your relationship. Jadi ketika kita bikin campaign, misalkan ketika ada yang komen gitu, jangan sampai kita biarin aja lah orang yang komen, enggak, tapi misalkan kita balas atau seperti apa. Terus keep learning. Nah, misalkan, oh ternyata dari sekian postingan nih, kok postingan yang hari ini tuh gak banyak likes atau likes atau komennya, kenapa? Jadi bahan evaluasi kembali seperti itu, oke? Nah, di tahap awal kita perlu melakukan identifikasi dari target audiens kita. Kenapa sih kayaknya Bu Nada tuh berkali-kali ya ngasih materi kalau kita mau bikin marketing campaign atau marketing strategi, kita tuh harus identify target audiens kita. Kita harus kita harus bikin objektif dari campaign kita, karena dari komunikasi ya, ini kalau kita mau bikin strategi communication, yang paling penting adalah kita harus mengenali sebenarnya target audiens kita siapa. Kayak gini contohnya pentingnya, misalkan nih kalian ikut lomba pidato, oke. Kayaknya share banget ya lomba pidato, nggak apa-apa nih, ini contohnya yang paling gampang soalnya. Nah, lomba pidato, terus udah kayak gitu, saat kalian nggak tahu nih sebenarnya yang nonton pidato kalian tuh siapa, sebenarnya jurinya siapa. Nah, kalau nggak tahu gimana kita bisa menang nih? Karena kita nggak tahu, nggak ngerti jurinya tuh suka gaya pidato kayak gimana sih. Terus supaya kita dapat applause yang banyak itu dari penonton, kita nggak tahu penontonnya siapa. Jokesnya bapak-bapak sama ibu-ibu tentu beda ya. Jokesnya anak kecil sama anak remaja tentu beda ya. Jokesnya anak remaja di kota sama di daerah tentunya beda gitu. Apalagi misalkan di daerah Jawa yang banyaknya pakai bahasa Jawa, terus kita tiba-tiba orang Sunda pakai bahasa Sunda, kan nggak nyambung ya gitu. Nah, kita harus identify dulu target audiens kita gitu. Misalkan kalau pidatonya di tengah bapak-bapak, berarti apa? Banyak jokes, banyak ini yang lomba pidato deh, lomba kalau misalkan apa ya, pidato aja deh. Kalau misalkan bapak-bapak, supaya nggak bosan denger pidato kita, tentunya harus banyak diselipkan apa sih? Selipkan materi tentang bapak-bapak. Materi tentang bapak-bapak tuh apa? Otomotif, olahraga, kayak gitu ya. Kalau misalkan audiensnya ibu-ibu, terus jurinya ibu-ibu, berarti harus dimasukin misalkan materi-materi tentang ibu-ibu. Materi tentang ibu-ibu itu apa? Tentang masak, ngurus anak, yang ibu-ibu banget tuh, sinetron misalkan kan ya. Itu kalau ibu-ibu rumah tangga. Kalau ibu-ibu yang kerja misalkan apa? Ibu-ibu yang kerja misalkan capeknya pergi kerja, terus misalkan capeknya WFH atau apa gitu. Nah, kan yang sesuai dengan target audiens. Jadi target audiens itu kalau kita mengenal sangat baik dengan target audiens kita, maka semakin mudah kita membuat konten apa yang sesuai dengan mereka, yang lagi trending tuh apa gitu. Oke. Terus di identify existing digital assets itu, ya kita punya Facebook misalkan, punya own, punya earn, punya paid. Oke. Kalau own itu sendiri kan udah tahu ya, own media ya gitu, punya website, punya Facebook, punya Instagram. Earn media apa? Berapa engage, likes dan juga average likes dan juga komen yang dimiliki setiap postingan. Paid media misalkan kita bisa lakukan apa dengan
dengan iklan berbayar yang kita lakukan gitu, pakai endorse atau seperti apa, oke? Nah, sesudah kita tahu target audience, tujuan dari kampanye apa? Misalkan kalau kita ini pendatang baru, newcomer gitu ya, kita harus perkenalkan nih produk kita, seperti saat Li Minerale muncul di iklan TV, kita tuh perkenalkan, oh ini air minerale, ada air mineralnya komposisinya apa aja, rasanya seperti apa, ketika kita minum value apa yang kita rasakan, oh jadi segar, oh jadi sehat, itu value ya atau manfaat kayak gitu. Nah, jadi ketika kita membuat campaign itu kita harus masukkan juga value, brand value atau product value yang kita tawarkan atau yang kita janjikan ketika orang itu beli produk kita apa. Jangan nyuruh doang beli, tapi apa dong manfaatnya buat kita beli gitu ya, karena brand value itu salah satu customer centric yang harus kita capture, yang kita harus ingat lah dalam membuat konten. Nah, untuk mengidentifikasi target audiens kita ada tools namanya social bakers. Nah, si social bakers ini bisa membantu kita untuk lebih baik menentukan karakteristik personal audiens kita. Nah, bisa nih coba klik social bakers. Dari persona ini kita akan lebih mudah untuk membuat konten yang sesuai dengan profil kita. Jadi kita bisa tahu nih interestnya apa, goals dari hidupnya apa, brand yang mereka suka siapa, influencer yang mereka follow siapa, umurnya berapa, locationnya di mana, pekerjaannya apa, gitu. Oke? Nah, seperti yang kita udah bahas sebelumnya, kita harus menentukan tujuan yang ingin dicapai dari campaign kita. Nah, apakah hanya di tahap perkenalan atau brand awareness, membangun brand awareness supaya aware, ada produk, ternyata gak cuma Aqua doang nih, ada Le Minerale, ada misalkan Club, ada misalkan Fit, ada apa nih gitu. Nah, atau meyakinkan orang-orang, udah perkenalan, meyakinkan orang-orang, ayo beli nih, karena si Le Minerale itu air mineral itu beda, bikin kita sehat karena ada mineralnya. Atau membawa ke website untuk membangun loyalty terhadap brand atau produk kita. Atau misalkan lebih ke action, nyuruh orang beli, langsung klik ke e-commerce. Nah, objektif ini akan diukur hasilnya di akhir campaign, apakah sudah menjawab kebutuhan atau belum. Nah, ini ya, ada foster product development and innovation, bisa memperkenalkan. Atau foster product development and innovation itu contohnya kita mau bikin produk nih, kita mau ngasih tahu, biasa tuh kalau kita mau voting, misalkan kita UMKM brand apparel clothing ya, misalkan nih untuk brand season selanjutnya kamu lebih suka kita develop brand celana apa baju, apa gaun nih. Nah, misalkan lebih baik celana nih, itu foster product development and innovation. Nah, kita nanya nih sama customer kita, terus ada generate awareness untuk memberitahukan produk kita supaya mereka itu tahu produk kita. Tuh drive preference and differentiation. Nah, sesudah awareness kita harus drive preference and differentiation. Produk kita tuh beda loh. Nah, dijabarkan tuh bedanya apa. Terus increase traffic and sales, yang langsung klik ke website atau e-commerce, build loyalty and depend relationship, ada juga amplify combination and word of mouth. Ini biasanya langsung ngeklik ke kayak akun komunitas atau apa, atau gain insight. Nah, Ibu, mohon maaf sebelumnya Bu. Waktu Google Meet-nya udah tinggal dikit Bu, mau habis. Nanti ini mau buat Google Meet baru atau bagaimana ya Ibu? Buat Google Meet baru deh ya. Iya. Oke. Ya udah, ini di close dulu aja ya. Oh iya. Iya baik Bu. Oke. Oke. Untuk menjawab objektifnya, salah satu tools yang kita bisa pakai itu
ada Uber Suggest dari Neil Patel. Nah, kita bisa lihat dari sebuah kata kunci artikel apa aja yang ramai dibicarakan tentang topik tersebut. Misalkan, nah dari page title ini apa sih yang lagi ramai dibicarakan? Nah, kita bisa tuh pakai kata kunci atau keyword dari konten-konten yang sudah ada kayak gitu, yang lagi ramai dibicarakan, supaya tahu tuh kita research dulu nih konten apa sih yang bisa kita sajikan. Oke. Nah, aplikasi lainnya untuk mengeksplorasi judul konten apa saja yang bisa kita buat itu ada Buzzsumo dengan mengetikkan kata mobil bekas. Nah, Buzzsumo itu akan membantu menampilkan artikel yang banyak di-share di Facebook dan platform lainnya. Data ini akan membantu kita untuk berkreasi dengan judul yang serupa atau bahkan lebih baik. Jadi kita bisa bikin nih judul-judul yang kira-kira tuh atraktif banget di Facebook tuh apa dan paling banyak diklik dan dibaca oleh user di Facebook itu apa, kayak gitu ya. Oke. Nah, ini juga ada salah satu tools yang bermanfaat adalah menu versus yang disediakan oleh fanpage Karma. Nah, teman-teman bisa membandingkan performance akun fanpage kita dengan fanpage kompetitor. Nah, supaya apa, jadi acuan nih. Misalkan ada Karsam sama beli mobil gue. Ini kira-kira fanpage-nya banyakan mana nih yang follow, growth-nya gimana, engagement-nya. Nih misalkan Karsam walaupun dia lebih dikit yang followersnya, tapi engagement-nya lebih tinggi. Nah, interaction-nya ternyata juga lebih tinggi juga 0,6%. Tapi service levelnya lebih tinggi di beli mobil gue, kayak gitu ya. Kita bisa membandingkan. Oke. Nah, untuk kita bisa mengukur yang namanya social media campaign objektif ini, kita harus memahami nih ada namanya SMART, specific, measurable, achievable, realistic, and time bound. Nih, kita bisa pakai template ini untuk mengukur apa, number of fans, terus engagement rate-nya, atau another KPI lainnya, seperti misalkan ketika kita memasang paid media itu misalkan Facebook ad banners di Facebook misalkan. Nah, engagement rate-nya berapa, terus berapa orang yang langsung memfollow fanpage kita atau produk page kita. Terus misalkan ketika nanti terus misalkan berapa orang yang klik langsung ke website kita, terus berapa orang yang klik langsung ke e-commerce kita dan membeli. Nah, itu another KPI ya. Oke. Sudah selesai? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup mungkin, Bu? Oke, sudah cukup. Pembicara saya tuh bisanya di Desember soalnya, jadi nggak bisa di bulan-bulan Februari ini. Jadi nggak apa-apa, tetap materi minggu depan, dan minggu depannya lagi berarti akhir bulan kan ya. Insya Allah saya akan berikan tentang materi tentang tentang Google Data Studio, sambil kita lihat sebenarnya Google Data Studio itu seperti apa. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Jadi Google Data Studio itu untuk memvisualisasikan hasil dari social media campaign itu seperti apa. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.